Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik. Kalian diberi kesehatan semua? Ya. Alhamdulillah dengan kesehatan, mudah-mudahan kita mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Pak, tetap semangat ya? Alhamdulillah, sebagaimana kita laksanakan setiap hari sebelum belajar dimulai, kita buka dengan membaca doa yang biasanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, mari berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan mengecek kehadiran siswa, apakah hadir semua atau ada yang belum hadir. Yang memanggil mengajukan tangan ya. Yang pertama Aisyah Imaniyah, mana? Yang kedua Amanda Putri. Yang ketiga Amidatus Sarifah. Keempat Amidatus Sadia. Yang kelima Anissa Putri. Setelah saya mengecek kehadiran kalian, berarti pada hari ini hadir semua ya? Ya. Langsung saya akan mengecek kesiapan peserta didik untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Apakah sudah lengkap semua? Tunjukkan materi yang akan bahan ajar dan kita belajar sekarang. Tunjukkan. Terus LKPD-nya. Terima kasih. Sudah lengkap semua ya? Ya. Tetap semangat. Alhamdulillah dengan kesemangatan kita mengikuti pelajaran pada hari ini. Apakah kalian di rumah masih belajar dan membaca Quran setiap harinya? Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tergolong dengan sesuai dengan hadis Nabi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Terima kasih. Kalau demikian, jadi untuk sebelum melangkah pada materi yang akan dibelajarkan pada hari ini, pokok-pokok isi Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum, sejarah, dan ilmu pengetahuan atau sains. Saya akan menanyakan apakah kalian masih ingat tentang materi yang saya belajarkan sebelumnya? Masih. Coba diingat-ingat siapa yang ingat materi sebelumnya? Menjelaskan tentang terima kasih kalian masih ingat tentunya. Kalian di rumah masih semangat untuk belajar. Jadi materi sekarang yang kita akan sampaikan materinya adalah pokok isi Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum, sejarah, dan tujuannya pertama siswa akan memahami tentang pokok isi Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum, sejarah, dan ilmu pengetahuan atau sains dengan benar sesuai yang diajarkan dalam Al-Quran. Yang kedua, tujuannya siswa agar dapat menerapkan dan mengamalkan isi pokok Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum, sejarah, dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, tujuannya siswa agar dapat mengenal
yang menerapkan pokok-pokok Al-Quran dan menjelaskan tentang hukum sejarah dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Di Al-Quran banyak menjelaskan tentang apa? Sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Di antaranya adalah pertama menjelaskan tentang hukum kita dalam kehidupan beragama manusia bisa selamat, aman, tentram, dan mencapai kebahagiaan dunia akhirat sesuai yang diterangkan dalam Al-Quran. Juga Al-Quran banyak menjelaskan tentang apa? Sejarah umat terdahulu. Sejarah itu bukan cuma sekedar dongeng, bukan cuma sekedar jadi yang dimaksudkan adalah biar kita mengambil ibrah atau pelajaran tentang sejarah. Yang ketiga menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa hidup sejahtera sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini saya akan menggunakan model discovery learning dengan metode tanya jawab, diskusi, presentasi dan penugasan. Nanti kalian akan diberi tugas. Jadi marilah kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang apa? Hukum sesuai dengan kaidah-kaidah yang mudah dijelaskan dalam ilmu tajwid. Coba di antara kalian siapa yang ingin yang bisa membaca ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum? Coba ini baca ya. Menjelaskan tentang dibaca dengan benar. Tangan untuk diri. Selanjutnya saya akan tampilkan slide pembelajaran pada hari ini yang menjelaskan tentang hukum, sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi. Simak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran dengan materi pokok
isi Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum sejarah dan ilmu pengetahuan atau sains. Al-Quran hadis kelas 10 semester 1 Taiba dan Falah Rahman Gulon oleh Ambali. Hukum dalam masalah hukum, Al-Quran memuat kaidah-kaidah dan ketentuan dasar bagi umat manusia. Salah satu isi pokok ajaran Al-Quran ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Panduan surah Yunus ayat 27, surah Al-Isra ayat 33, surah Asy-Syu'ara ayat 40. Hukum berat antara lain dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 193, surah Al-Anfal ayat 39, surah At-Taubah ayat 5, surah Al-Hajj ayat 39 sampai 40. Hukum antar bangsa atau lain dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sejarah atau kisah umat terdahulu. Seperti telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, Al-Quran banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Dengan berkaca dari kisah-kisah terdahulu, umat Islam bisa menjalani kehidupan agar sesuai dengan petunjuk yang diberikan Al-Quran. Sejarah yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran antara lain dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu berbuat derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita diskusikan bersama ya, dengan membuat kelompok. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang ya. Ya, Pak. Lebih cepatnya ada yang diskusi tentang hukum, kedua sejarah, tiga ilmu pengetahuan. Buat kelompok. Iya, Pak. Terus nanti ada yang setelah kalian diskusi teman-temannya, nanti setiap kelompok bisa mempresentasikan ke depan ya. Iya, Pak.
Bisa diskusikan bersama. Ingin mempresentasikan foto kelompoknya siapa? Ayo maju ke depan. Kelompok dengan namanya sampean. Kelompok apa? Kasih nama. Ya. Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisiro, perwakilan dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum. Hukum merupakan salah satu isi pokok ajaran Al-Quran yang berisi ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang diberikan untuk seluruh umat manusia. Hukum di sini bertujuan untuk seluruh umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang kedua yang akan mempresentasikan setelah diskusi barusan menjelaskan tentang Sejarah. mana kelompok lain? Sini, Pak. Siapa yang maju ke depan? Ketua kelompoknya ya? Iya, Pak. Namanya disebut dengan kelompok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujamina, perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah umat pada masa yang terdahulu yaitu berada di dalam Al-Quran. Al-Quran untuk atau kita umat Islam adalah sebagai pedoman dan di dalamnya yang menceritakan tentang banyak sejarah dari umat-umat yang terdahulu dan kisah-kisah yang berada di dalam Kelompoknya maju ke depan. Namanya dan sebut kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidatul Munawwaroh mewakili kelompok 3 akan menjelaskan dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Selain mengandung hukum, selain mengandung sejarah umat terdahulu, Al-Quran juga mengandung dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan teknologi guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Hal itu diisyaratkan pada ayat Al-Quran yang sekaligus menjadi wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Surat apa dan tahu? Surat apa? Dalam surat Dari kelompok tersebut saya akan memberi tugas perorangan pada setiap peserta didik ya. Bawa LKPD ya. Tunjukkan. Nanti saat kalian menulis ya ayat yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum Sejarah. Saya kasih waktu ya 10 menit ya. Ayat yang berkenaan dengan hukum, sejarah,
dan ilmu pengetahuan. Dengan menyebutkan namanya ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita awali hari dengan sebuah senyuman karena senyuman merupakan ibadah. Perkenalkan, nama saya Fathia Rahma. Saya akan menyimpulkan materi yang telah dijelaskan teman-teman kita sebelumnya mengenai tentang hukum, yang mana hukum merupakan sebuah aturan yang harus kita patuhi, dan dalam hukum juga terdapat sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Dalam Al-Quran telah dicantumkan hukum dasar yang dapat sebagai pedoman bagi umat manusia, sebagai pedoman bagi kita agar senantiasa menjalani hidup dengan adil, makmur, tentram, sejahtera hingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Demikian mengenai hukum. Selanjutnya sejarah umat pada masa lalu. Dalam Al-Quran telah dicantumkan kisah-kisah umat terdahulu, yang mana kisah-kisah tersebut bukan hanya sebagai dongeng, bukan hanya sebuah fiksi, tapi kisah tersebut merupakan ibrah bagi kita, sebuah pelajaran bagi kita agar senantiasa menjalani hidup dengan petunjuk dan keridhaan Allah. Selanjutnya mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita sebagai umat muslim, sebagai umat manusia diwajibkan menuntut ilmu. Kita wajib menuntut ilmu. Juga terdapat dalam kitab suci Al-Quran mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita banyak cendekiawan dari Islam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menulis beberapa ayat dalam Al-Quran, tentunya tugas kalian semuanya baik ya. Dengan dan kode penulisan dengan berbuat dengan ilmu tajwid ya. Jadi harus ditingkatkan kan ya. Belajar dan semangat ya. Ayat Al-Quran dengan contoh-contoh Al-Quran untuk pertemuan yang akan datang ya. Dan saya kasih tugas mandiri, kalian di rumah harus mencari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum, sejarah,